pacar yang jelas yang undang pacar. Satu, with the reality of implementation of the text and law in according in majority of ulama. So that the reason why I want to evaluation and reconstruction this topic. No. And then what the question your question? Congratulations. Yeah. Sorry. Yeah. Jadi pemilihan hanya adalah soal kait umum yang oke. Dan sekretaris masuk apa berubah ya? Soal saudari Lola Pertiwi ya? Iya benar. Ini berapa? 301200015. Mister 8. jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. untuk skripsi Evaluasi. Lola Pertiwi resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Lola, dan silakan untuk menyampaikan hasil gagasan saudari minimal maksimal untuk masyarakat. Apa? Ya begitu sebenarnya ke depan diundang sampai Pacar yang undang. Pacar yang jelas yang undang pacar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kita 1, 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang Bapak Dr. Muhammad Junaidi SAD MSI. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Sidang Bapak Soeharto SPD YPD. Yang saya hormati Bapak Pemudi 1 Bapak Dr. Bambang Husninugroho STHI MHI. Yang saya hormati Bapak Pemudi 2 Bapak Ariandi Batubara SBMD dan Bapak Pembimbing 2 Bapak Faisal Ekonomi MHG. Dan yang saya hormati Ibu 34 study Nurafia talks in the book Breaking the Silence or Memecah Kebisuan. So The program is here already. okay. This research was motivated by Nurafia interpretation about the obligation live livelihood in Quran chapter 4 An-Nisa 34 is not relevant, is not in accordance with the reality of implementation of the text and law. Ini kemudian para hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Lola Pertiwi dengan NIK 301200015. Izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Evaluasi Rekonstruksi atas Quran Surah An-Nisa ayat 34 Studi Pemikiran Nurafiyah dalam buku Memecah Kebisuan. Penelitian saya ini berpusat pada mengamati dan menyusun kembali penafsiran Nurafiyah dalam buku Memecah Kebisuan, terkhusus pada pembahasan naskah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34. Adapun Nurafiyah merupakan aktivis gender yang tidak hanya aktif pada kajian offline tapi juga aktif dalam sosial media. Di Instagram beliau diikuti oleh lebih dari 15.000 orang dan beliau memiliki forum ngaji KGI yang telah diikuti lebih dari 8.000 orang. Adapun buku Memecah Kebisuan ini merupakan buku terbitan dari Komnas Perempuan yang tidak hanya diterbitkan dari Respon NU tapi juga ada dari Respon Muhammadiyah, Respon Katolik dan lain-lain. Buku ini ditulis untuk mengembalikan keadilan terhadap perempuan yang merupakan korban kekerasan pada masa gencatan senjata di Aceh. Selanjutnya, pada umumnya nafkah dipahami sebagai kewajiban suami kepada istri yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Statement ini Disediakan oleh Allah. kewajiban suami kepada istri yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini banyak disampaikan pada tafsir-tafsir yang sudah mapan. Contohnya itu ada tafsir Mutasir, Aminawadud, Misbah, Hizbul Quran dan Mubadalah. Tidak hanya pada tafsir namun juga ada pada hukum
hukum, yaitu salah satunya ada UU nomor 1 tahun 1974 dan KHI bab 12 pasal 80. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya penafsiran Nurafi'ah yang mengatakan bahwa kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 pada buku mencegah kebisuan bukanlah perintah keharusan dari Allah, namun hanya jadar yang berasal dari masyarakat sehingga dapat dipindah tangankan kepada perempuan. Interpretasinya ini ia keluarkan sambil mengutip teori dari Asghar Al-Jinar yang menyebutkan bahwa pernyataan laki-laki sebagai qawam dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 merupakan pernyataan kontekstual yang hanya menggambarkan situasi pada ayat tersebut. Penelitian ini didampingi oleh urgensi kritik tafsir yang mencoba untuk mengembalikan dan mempertahankan pesan suci Al-Quran, terkhusus pada Quran surah An-Nisa ayat 34 pada pembahasan nafkah. Ini adalah bentuk salah satu statement beliau. Kemudian ada pun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah selaku penemu dari metode evaluatif rekonstruktif, dan yang kedua Ibu Nurafi'ah selaku penulis dari buku memecah kebisuan, dan Ibu Yuni Nur Hamidah selaku salah satu tim diskusi dalam penulisan buku memecah kebisuan. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan evaluatif rekonstruktif tadi. Kemudian tujuan penelitian yang pertama adalah mengetahui kualitas produk penafsiran Nurafi'ah, kemudian yang kedua mengetahui originalitasnya, dan yang ketiga mengetahui universalitasnya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, tingkat kualitas produk penafsiran Nurafi'ah mengenai penafkah dalam Quran surah ayat 34 adalah sedang, sebab kurang relevan dengan ketentuan dari nas, hukum alam dan ijma ulama. Yang kedua, tingkat originalitas produk penafsiran Nurafi'ah adalah tinggi, sedangkan tingkat validitas dari tafsir Nurafi'ah sedang, karena interpretasinya berdasar sumber, metode, dan teori hanya dapat diterima sebagian, yaitu pernyataannya terkait kebolehan pemindahan kewajiban nafkah kepada perempuan. Dan yang ketiga, tingkat universalitas produk penafsiran Nurafi'ah mengenai penafkah dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 adalah sedang. Dikarenakan setelah dilakukan al-jamu, al-nasi wa hansu, dan al-tardid, kandungan penafsirannya kurang bisa diberlakukan lintas waktu, tempat, dan generasi. Sekian presentasi skripsi saya. Masih atas pertanyaannya Bapak, izinkan saya menjawab. Kenapa saya mencintai atau mengangkat tema ini? Dikarenakan pada masa sekarang sudah sangat banyak berkembang atau ditemukan banyak tafsir, tapi hanya sedikit yang meneliti dengan pesan yang asli dari Al-Quran serta yang ada pada tafsir-tafsir yang sudah makan serta hukum ulama, ijma ulama. Itu perbedaannya, yaitu kewajiban nafkah yang ada pada tafsir-tafsir itu. Pertama, kewajiban nafkah itu adalah perintah langsung daripada Allah, sedangkan yang Bu Nurafi'ah mengatakan bahwa itu hanya konstruksi masyarakat yang bisa dipindah tangankan kepada perempuan. Dari nafkah itu adalah uang belanja dari suami kepada istri. Kalau menurut KBBI itu, Pak. Jadi nafkah lahir pornografi, Pak. Itu dari KBBI dan Pak. Kalau misalkan lebih jelasnya lagi ada nafkah lahir dan nafkah batin gitu. Tapi Anda bicara nafkah apa? yang dalam sini nafkah keduanya, Pak. Realisasi bisa dan transfer. Tidak pakai nafkah batin. Tidak bisa, Bapak, Apa bisa? karena ini ada yang namanya kondisi biologis, yang mana kondisi biologis ini dalam penelitian saya sudah ada membahas pada bagian kualitas, yang bagian hukum alam atau sunatullah. Di sini saya membahas kondisi biologis dari pendapat ya biologi gitu, bahwasanya pembentukan manusia ini berasal dari janin, yang mana sel telur dan sel Tapi apapun itu, saya bertugas mengujimu. Pertanyaan pertama, kenapa Nurafi'ah? lingkup yang luas begitu, dan saya melihat bahwasanya dalam buku memecah kebisuan ini, buku ini
sebagai respon NU. Itu buku nggak ada lagi sampulnya. Soalnya Ya. Ngomong-ngomong. ya Bapak, buku memecah kebisuan ini ditulis yang setiap buku itu ada tulisan respon NU, respon Muhammadiyah, dan yang lain-lain. Dan ini dapat dipahami bahwasanya secara tidak langsung bahwasanya segala yang ada di dalam buku ini adalah meliputi pemahaman kita sebagai umat Islam begitu. Saya yang luar biasa. Pada saat KPL saya juga langsung diajar oleh beliau gitu. Tapi ini adalah permasalahan akademisi begitu kan. Nah, di dalam buku ini tentunya segala yang ada di dalam buku ini adalah dipahami sebagai respon kita sebagai muslim. Nah, karena itu saya meneliti Bu Nur Rofiah. Kenapa nggak enak? Berbeda dengan misal Pak Quraisy Shihab yang lebih ke tonis ya. Iya, saya langsung. Pak Kures dan Pak Sisako menurutku gender netral. Sementara Bu Nur Rofiah ini lebih feminis kesannya. Iya. Kami nggak bisa membuktikan itu dengan 2 kalimat. Itu panjang banget. Oh iya. Satu. Yang kedua, pertanyaan saya. Kenapa di persembahan dan dikata di riwayat hidup kamu tidak menulis namanya? Saya kira ini pembahasannya ya, tapi saya akan mencoba menjawab karena saya sudah lama bukan sudah lama ya, memang dari kelas 6 SD saya hanya tinggal bersama ibu saya, dan ibu saya lah yang bekerja keras untuk saya dari Tapi kamu mengenalnya? kenal Bapak. Nah, ada Tapi tidak komunikasi lagi? komunikasi kalau misalkan umur 6 tahun. Oh gitu. Dari umur 6 tahun. Ibu orang tuanya? Iya. Baik, kita alih dari situ. Iya. Pertanyaan ketiga, kamu memutuskan bahwa secara originalitas dia ini sedang, secara apa lagi itu namanya, universalitas dia sedang, secara kualitas dia sedang, secara originalitas juga tinggi, tapi validitasnya sedang. Apa alat ukur yang kamu pakai? Nah, itu dia. Dalam buku yang berisi tentang Itu metode, punya Pak Ulin kan? iya benar Bapak. Metode evaluatif rekonstruktif di sini telah dijelaskan secara lengkap yang mana ada tolak ukurnya di sini. Yang mana tolak ukurnya itu dipersembahkan pada analisis kualitas. Begitu tolak ukurnya itu beliau salah satunya menggunakan pendapat dari Fayet, yang mana tolak ukurnya itu harus penafsiran itu yang dapat diterima adalah sesuai dengan nas, hukum alam, dan ijma ulama begitu. Nah, dari situ makanya kenapa kualitas ini diletakkan pada langkah pertama, maka langkah selanjutnya. Lola, jangan terlalu panjang. Sedang jika apa? Sebutkan ya. Oh iya, disebutkan di sini Bapak. Nah, Artinya dia dikatakan originalitasnya sedang jika apa? originalitasnya sedang. Makanya di dalam analisis originalitas itu dibandingkan dengan pendekatan dengan tafsir yang bercorak sama begitu. Di dalam langkah saya di sini originalitas saya bandingkan dengan tafsir dari Pak Fakih, Kiram Mubadalah, dan Aminah Wadud. Hal ini merupakan bentuk objektivitas karena menggunakan tafsir yang bercorak sama. Produk tafsir Bu Nur Rofiah ini memiliki kesamaan dengan tafsir-tafsir yang lain. Nah, originalitasnya saya katakan tinggi karena tafsirannya berbeda dari kedua ini. Kalau kualitasnya sedang, itu apa ukurannya? Kualitasnya sedang itu tadi ukurannya adalah sesuai dari buku ini juga. Ukurannya adalah sesuai dengan nas atau hukum alam dan ijma ulama. Kenapa dikatakan sedang? Karena kan tafsiran naskah yang dikeluarkan oleh Bu Nur Rofiah itu ada 2 yang saya lihat, bahwasanya yang pertama kewajiban naskah itu hanya konstruksi masyarakat, dan yang kedua dapat dipindah tangankan kepada perempuan. Sedang karena yang kedua ini dapat dipindah tangankan kepada perempuan masih relevan dengan pendapat ulama begitu. Lalu ketika universalitasnya kamu bilang sedang, ukurannya gimana? Ukurannya, kalau universalitas itu kan langkahnya ada al-jamu, an-nasi wa mansub, dan kemudian at-tarjih. Itu originalitas dan universalitas ini sebenarnya juga mengacu pada analisis kualitas ini. Nah,
universalitasnya sedang karena setelah dilakukan aljabu kompromi, kemudian Nasiwa Mansur dan Tagi, dilihatlah kandungan dari produk penafsiran Nurofiyah ini tadi, apakah sudah meluas pada segala aspek dan apakah beliau sudah relevan dengan nas pemahaman ulama dan ijma ulama. Maka dari itu setelah dilakukan semua itu dikatakan sedang. Originalitas itu ukuran gimana? Iya. Yang tinggi. Sebuah produk tafsir itu dikatakan originalitasnya tinggi adalah ketika dia begini. Itu dia halaman berapa? Halaman ini Pak. Di halaman yang sebelum universalitas itu ada pembahasan tolak ukur. Sama begitu maksudnya untuk Bertentangan. Setelah melihat dan dibandingkan dengan nilai matematika saudari, maka ternyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,95. And please your description. Okay. So I will explain my thesis. The title of my thesis is Evaluation Reconstruction to Quran Chapter 4, Anisa verse 34. Study Nurofiyah talks in the book Breaking the Silence or Memecah Kebisuan. Yeah. So The problem is your. okay. This research was motivated by Nurofiyah interpretation about the obligation live livelihood in Quran chapter 4, Anisa 34 is not relevant, is not in accordance with the reality of implementation of the text and law in according in majority of ulama. So that's the reason why I want to evaluation and reconstruction this topic. No. And then what the conclusion your conclusion? Conclusion? Yeah. Sorry. Sentimen. Oh, okay. My conclusion is the quality of interpretation in Nurofiyah is medium level and the originality is high and the validity is medium. So and the last is universality is medium level. Arabic. Can I try? Yeah. Coba ceritakan tesismu itu dalam bahasa Arab. Now, Ustaz, takrim yang ada bina di suratul arba An-Nisa arba wa salatun darasa afkar Nurofiyah fi kitab Kasro As-Samtu atau Memecah Kebisuan ada fi hadzal bahsi huwa tafsir Nurofiyah iltizam في الناس والتزام نفقه في قرآن سورة النساء الآية 34. Bola berdiri sarjana. Pimpinan Fakultas Pimpinan Studi Agama mengucapkan selamat atas keberhasilan saudari. Maaf yang saya dapatkan
kami mengucapkan keberhasilan kepada saudara, mengucapkan alhamdulillah kemudian kita semua saudara berdiri mencantik. Tolong. Ini alangkah jauhnya. Pastikan saya kurus. Kamu video Apa? Ya begitu, nanti ke depan diundang sampai Aku pacar yang undang. Aku pacar wih, jangan jelas jangan undang pacar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, bentar. 1, 2